Zain, silakan Mas Zain. Nomor 4, fenomena d- drawing in Yang ada dat bocor speakernya tolong di mute dulu ya, mohon maaf ya. Bentar, anamin dulu Sat. Oke. Fenomena drawing in data berarti banyaknya data tetapi miskin pemahaman. Ya, Penjelasan kritik terhadap era digital yang memiliki banyak informasi tetapi minim makna. ya ini adalah eh, perkataan ilmuwan ya, drowning in data, but starving in knowledge. Artinya banyak data tapi kita nggak punya kemampuan apapun untuk mengubah status sosial kita, lingkungan kita, kebersihan kita ya, apapun itu. Jadi tapi banjir sama data. Kita tahu nih ya, eh, apa namanya kondisi kemiskinan tetangga kita yang bahkan jauh di ujung timur Indonesia. Di ujung timur Indonesia kita tahu karena apa? Ada media, ada macam-macamnya. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang disebut drowning in data but starving in knowledge. Oke, lanjut nomor 5. Naisha. Manfaat strategis datafikasi Quran dalam ekonomi Islam adalah B. Mendistribusikan zakat berbasis data agar adil. Penjelasan data membantu zakat dan infak lebih tepat sasaran berdasarkan kebutuhan real. Ya, barakallah. Paham ya? Nggak perlu dijelaskan, Mbak Naisha. Boleh Ya, Mbak Naisha. dijelaskan? Paham nggak ini? Belum, Ustaz. Oh, belum. Jadi salah satu manfaat kita belajar datafikasi Quran yang berhubungan dengan ekonomi, ya, itu kita bisa apa namanya mengetahui zakat yang kita salurkan ini tepat sasaran apa enggak. Terus kita juga bisa mengetahui kebutuhan mereka itu seperti apa. Nah, jadi kalau hari ini kita hanya menjelaskan siapa mustahik, oh ya mustahiknya namanya Ahmad, siapa muzakinya, muzakinya bernama Hussein. Sudah sebatas itu, terus mau ngapain? Maka selamanya dia akan menjadi seorang mustahik. Nah, dengan adanya datafikasi Quran ini, kita bisa tahu bahwa ternyata mereka punya kebutuhan mendasar. Mereka harus kita cukupi, harus mandiri. Di tahun kedua, tahun ketiga, mereka udah nggak boleh lagi jadi mustahik. Mereka harus jadi muzaki, naik kelas tadi, ya. Yang tadinya sebagai penerima zakat, maka tahun kedua, tahun ketiga dia jadi sebagai apa? Pemberi zakat. Ini kan seumur hidup kita akan melihat fenomena dia akan menjadi mustahik seumur hidup. Bahkan nanti keturunannya aja jadi mustahik juga. Nah, tidak ada semacam kepedulian sosial kita, ya, tidak ada penelitian, ya, ke arah sana. Kenapa seseorang yang mustahik kok akhirnya melabeli dirinya sebagai mustahik seumur hidup? Bahkan anak keturunannya pun dia menjadi seorang mustahik. Mustahik Family Club ya gitu. Nah, jadi begitu ya dengan adanya datafikasi Quran kita bisa membaca data nih. Oh, ini orang ini kurangnya ini bukan cuma zakat yang dia perlukan, tapi apa? Ya, bantuan modal produktif tadi ya. Sehingga dia bisa buka usaha, dia bisa cari kerja gitu. Jadi zakat tidak hanya berhenti di zakat itu saja. Tapi gimana perlakuan kita sama seorang mustahik tadi ya. Ken, lanjut nomor 6. Sylvia, yang sudah baca boleh turunkan ya tangannya. Sylvia, Nah, Ustaz. Nomor 6. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Fasayarallahu amalakum menunjukkan B. Amal manusia dapat dilihat dan dinilai. ya, oke. Penjelasannya, amal Hmm. bersifat observable. Setiap perbuatan bisa diukur dan dievaluasi. Oke, fasayarallahu amalakum. Jadi setelah kita menunjukkan kalau kita meneliti sesuatu, maka nanti orang lain bisa melihat kan publikasi kita kan. Nah, itulah artinya amal kita itu bisa bersifat observable. Kalau Allah ya udah pasti
mengobservasi amal kita kan. Ya, tapi kan manusia yang lain bagaimana? Manusia juga ternyata bisa mengobservasi kita melalui apa? Penelitian, yaitu penelitian data aplikasi Quran. Nomor 7, Unaisa. Hadis tentang dua malaikat pencatat amal menunjukkan A. Amal spiritual juga terekam sebagai data. Penjelasannya, Rakib dan Atid mencatat amal, konsep pencatatan data ilahi. Ya, amil spiritual juga terekam sebagai data. Oke, paham ini Mbak Unais? Paham insyaAllah, Ustaz. Baik, barakallah. Nomor 8, Izza. Siapa Izza? Nah, ilmu sebelum amal bermakna A. Amal tanpa ilmu sia-sia. Penjelasan dalam datafikasi, tindakan harus berdasarkan pengetahuan ilmiah dan Qur'ani. Terus, paham ini Mbak? Paham insya Allah. Ya, barakallah. Saya izin dulu sebentar ya. Saya ya lanjut. Yazid, ya Yazidi Rizqan. Saya. Nomor 9, Quran Surat Al-Kahfi ayat 49 menunjukkan jawaban B. Semua amal tercatat dan terukur. Penjelasan ayat ini menggambarkan sistem pencatatan amal sebagai data storage ilahi. Ya, boleh dibuka ayatnya? Ayat 49. Oh, kita mau pulang kan tadi? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ya, terjemahnya. Ya, terjemahnya. Dan tatkala diletakkan Alkitab, maka engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa, mereka khawatir ataupun takut terhadap apa yang ada di dalam catatan kitab tersebut. Kemudian mereka mengatakan, ya wailatana, celakalah kami, mali hadzal kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang mana segala perbuatan baik kita, segala amal perbuatan yang kecil dan besar tidak terluput dari catatannya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang mereka perbuat di dunia itu ada catatannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun di antara manusia. Nah, ya barakallahu fikum Ustaz.
Nah, ya inilah jadi ya yang menunjukkan bahwa eh, pencatatan amal. Nah, kita mengikuti konsep ilahiyah bahwa setiap amal, semua amal itu pasti tercatat. Semua amal itu pasti pasti terukur. Maka kita sebutnya sebagai data storage, ya, data storage ilahi. Oke, nomor 10. Sophia, Reza. Penimbangan amal di hari kiamat menunjukkan konsep A. Validasi kuantitatif amal. Ya, barakallah. Nomor 11. Anita Sri Hardianti. Ya, Ustaz. Langkah awal metode datafikasi Quran adalah Agak keras B. sedikit ya. Apa B itu? Langkah B itu mengidentifikasi masalah umat. Ya, jadi Penjelasan. pertama yang harus kita lakukan dalam melakukan metode datafikasi Quran itu bukan yang lain-lain, tapi justru mengidentifikasi dulu masalah umatnya apa. Gitu, ya. Oke, lanjut. Nomor 12. Ismail Marzuki. Ada Ismail Marzuki. Oh, tidak ada. Ada? Ada. Datafikasi ayat berarti jawaban C. Mengurai ayat menjadi variabel dan indikator. Penjelasan ayat diubah menjadi dimensi empiris, indikator perilaku Qur'ani. Ya, jadi ayatnya itu ya itu menjadi variabel, lalu kemudian ada indikator-indikator pertanyaan, sehingga kemudian bisa diukur. Tanpa menjadikan ayat itu variabel dan indikator, maka kita nggak bisa mengukur sejauh mana ya ayat dan variabel tersebut dipraktekkan dalam realita keadaan sosial kita. Nomor 13. Ahmad Haudi. Datafikasi Quran bersifat mixed method karena B. Menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penjelasan, kombinasi antara makna kualitatif dan angka kuantitatif. Ya, barakallah. Jadi menggabungkan ya antara angka dengan makna tadi. Antara makna dengan angka. Nabila. Nah, Ustaz. Nomor 14, kompetensi penting seorang mufassir datafikasi adalah B. Ilmu tafsir, statistik, dan metodologi. Penjelasan, karena ia harus memahami tafsir dan sains data secara bersamaan. Ya, barakallah. Ingat-ingat ya, khususnya yang lagi baca nih. Ketemu sama soal yang ini, jangan sampai salah. Nah, Ustaz. Amalia. Amalia, ada Amalia? Ada Ustaz. 15. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 tentang tabayun menjadi dasar. B. Etika verifikasi data. Jadi bacakan ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah
فتصبحوا على ما Ya, artinya فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ya dibaca terjemahnya, Mbak. Orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Ya, oke, sudah paham. Kalau datang orang fasik gimana? Fatianu. Nah, ini jadi harus di sini maksudnya adalah validasi informasi, kehati-hatian dalam menerima informasi termasuk ketika kita menyebarkan data pun harus hati-hati. Nah, inilah yang disebut dengan etika verifikasi data ya. Oke, nomor 16. Sisna, udah Sisna? Belum, Ustaz. Ya, silakan Sisna. Soal ke-16, indikator Qur'ani dalam sholat berjamaah adalah jawabannya B, frekuensi jamaah per waktu. Penjelasan, kehadiran jamaah bisa diukur untuk menilai kedisiplinan spiritual. Ya, jadi artinya jika kita mau meneliti tentang sholat berjamaah, kita bisa pakai indikator apa? Jamaah per waktu sholat. Kedisiplinannya gimana dia? Sholatnya, subuhnya ya. Nah, ini indikator Quran dalam sholat berjamaah. Tuh. Udah semua? Ada yang mengacung lagi? Ya.
Ya, Assalamualaikum. Maaf ya, keputus. Kedengeran? Waalaikumsalam. Naam, Ustaz. Kedengeran nggak suara? Kedengaran. Nah, Tadi sudah sampai nomor berapa tuh? 17 ya? Nah, Ustaz. Oke, silakan Tadi nomor nomor 17. Silakan nomor 17. Langsung baca saja ya, nggak perlu dipanggil. Yang mau langsung baca. Gerakan subuh berjamaah merupakan amal ubudiyah berbasis data. B. Ya, gerakan subuh berjamaah merupakan amal ubudiyah berbasis data. Penjelasannya, Bu. Penjelasan, data kehadiran jamaah menunjukkan implementasi nilai Quran. Ya, data kehadiran jamaah. Jadi, gerakan subuh berjamaah itu penting itu. Nanti kita data siapa saja sini. Nah, atau siapa saja yang bisa hadir ya. Pernah nggak kita mendata begitu tuh dalam masjid kita? Atau kita hanya sekedar sholat, terus ya sudah begitu saja. Kalau kita memikirkan orang lain, gimana caranya nih biar masjid kita rame nih subuhnya ya. Kita data, lalu kita kemudian eh, datang ke DKM ya. Ini DKM saya punya data nih yang hadir sholat subuh berjamaah orangnya cuma 5 orang ini saja. Gimana caranya nih? Nah, dari bikin kerjasama dengan DKM bisa membuat program makan pagi gratis ya, nasi uduk bersama ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, mengundang ustadz-ustadz ya. Lalu kemudian meningkat itu. Nah, setelah meningkat, kita kan dapat data. Nah, data itu penting sekali untuk kita WhatsApp. Ada grup WhatsApp data jamaah ya. Senantiasa mengingatkan untuk datang sholat subuh berjamaah. Nomor 18. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3 mengajarkan kepedulian sosial terhadap yatim dan miskin. Ya, boleh Penjelasan, dibacakan? ayat ini mengukur empati sosial seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ya, barakallah. Oke, nomor 19. Tiara belum ya? Tiara belum baca nih. Tiara Puspa. Udah Ustadz, tadi nomor 17. Oh, tadi ya. Siti Sahara. Ada Siti Sahara? Ada Ustaz nomor berapa tadi? Sekarang 19, Mbak. Nomor 19. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 4 tentang pakaian bersihkan menjadi dasar. Jawabannya A. Penjelasan ayat ini dapat dijadikan indikator kebersihan diri dan lingkungan. Ya, coba ayat keempatnya gimana, Mudatsir? Tentang pakaian bersihkan. Iya, bunyinya, bunyi. Lafaznya. Yang sudah baca boleh baca lagi ya. Ya, siap-siap habis ini ayat apa? 20. Itu yang angkat tangan ya. Aisyah boleh. Tadi ayat keempat sudah ketemu, Mbak? Wa thiyabaka fatahhir. Ya, wasya baka fatahir. Artinya, Dan pakaianmu bersihkanlah. nah, pakaianmu bersihkanlah. Ini Bersihkanlah. menjadi dasar
indikator kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Jadi jawabannya apa? A, B, C, D? A. Ya, barakallah. Oke, nomor 20 silakan Aisyah. Ada Aisyah? Tidak ada? Nah, Ustaz ada. 20 Quranic Smart City berarti jawaban B, penjelasan konsep manajemen publik dengan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi. B apa C? B. B di sini Ustaz. Quranic Smart City berarti tata kelola kota berbasis demokrasi dan sebagainya. Ya, oke, barakallah. Nomor 22 Fadilah, udah tadi ya. Ismail, ayat nomor. Iya, pokoknya angkat tangan saya tunjuk lagi. Ya, big data adalah jawaban B. Produksi data masif dan dari aktivitas digital. Penjelasan jejak digital yang bisa dianalisis untuk kepentingan sosial keagamaan. Oke, barakallah. 22. Ayat, silakan. Okti Fajar. Nah, Ustaz, Islamic Quantified Self artinya mengukur yang A, mengukur amal pribadi dengan prinsip Quran. Penjelasan mengukur kebiasaan spiritual dan sosial pribadi secara objektif. Ya, barakallah. 23 Naisha. Enggak, laki-laki nggak ada yang ini ngacung. Ya, silakan Mbak Naisha. Media sosial dalam datafikasi Quran termasuk B. Big data sosial. Penjelasan, media sosial memproduksi data perilaku umat dalam skala besar. Ya, betul B ya. Ya, 24 Anita. Ustaz. Tantangan era digital menurut Quran adalah A. Banyak hoax tanpa tabayun. Penjelasannya, prinsip Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 tentang verifikasi harus ditegakkan. Ya, barakallah. 25 Alfania Zahida. Prinsip etika data dalam Islam mencakup jawaban D, penjelasan semua termasuk maqasidul syariah, menjaga harta, jiwa, dan kehormatan. Jawabannya B ya, beliaukan. Jadi prinsip etika dalam Islam mencakup semua amanah, adil, tabayun ya, dalam maqasidul syariah. Ya, Zain 26. Nah, Ustaz. 26 tujuan integrasi tafsir dan data science. Ya, data science adalah B. Membumikan nilai Al-Quran dalam kebijakan publik. Penjelasannya agar kebijakan pemerintah sejalan dengan maqasid syariah. Ya, barakallah. Tiara. Paradigma datafikasi Quran menolak A. Perdebatan furu tanpa solusi. Penjelasan fokusnya pada aplikasi sosial Quran, bukan perbedaan kecil. Ya, barakallah. Jadi, nah inilah fokusnya kita pada aplikasi sosial Quran. Bukan justru kita malah habis-habisan energi kita berdebat pada perkara-perkara yang furu'iyah ya. Karena debat jidal begitu nggak ada habisnya itu. Yang ada malah berantemnya. 28 Aufa. Output utama datafikasi Quran adalah B. Pengetahuan Qurani yang aplikatif. Ya, barakallah. Untuk
Dwinanda, ada Dwinanda? Ada Ustaz. Nomor 29 ya. Ya. 29, data bukan netral tetapi jejak moral. Artinya A, data selalu mengandung nilai etika. Penjelasan dalam Islam, setiap data harus amanah dan jujur. Ya, barakallah. Rizky Novrianto. Afwan Ustaz, Ana sedang dalam perjalanan Ustaz. Oh ya, barakallah fi amanillah ya, tadi. Onsa. Naam Ustaz. Tujuan akhir metodologi datafikasi Quran adalah jawaban A. Tercapainya maqasid syariah. Penjelasan tujuan akhirnya adalah kemaslahatan umat manusia. Ya, barakallah. Sudah semua? Ada lagi yang belum baca sama sekali? Yang belum baca sama sekali, ayo. Ada belum Ustaz? Siapa namanya? Natasha Ustaz. Ya, Mbak Natasha, silakan. Nah, soal nomor 31, kritik utama bagi umat digital adalah A. Banyak data tapi sedikit tadabbur. Penjelasannya banyak hafalan tanpa perenungan makna Quran. Oke, satu lagi. Nomor 32, Ustaz. 33. Nah, masjid berbasis data berfungsi untuk A. Mengukur kedisiplinan jamaah. Penjelasannya, kehadiran jamaah menjadi indikator hidupnya nilai Al-Quran di masyarakat. Ayo, baru. Siapa lagi yang belum baca? Nah, Ustaz. Siapa namanya? Fani. Ani, ayo. Nomor 34, prinsip ilmu dan amal menunjukkan jawabannya A, yaitu ilmu tanpa amal sesat, sedangkan amal tanpa ilmu sia-sia. Ya, barakallah. Itu barakallah. Yang belum lagi? Halo Ustaz, Ya, siapa namanya? Habibah Ustaz. Ya, silakan. 35, paradigma Quran sebagai mesin peradaban bermakna A. Quran sumber inspirasi kebijakan dan teknologi. Penjelasan, Al-Quran menjadi blueprint peradaban modern berbasis nilai wahyu. Ya, barakallah. Nah, ini adalah soal pilihan ganda datafikasi Quran yang berhubungan dengan karbon kredit ya. Saya sudah pernah belajar. Oke, silakan nomor 1. Yang belum baca, ya. Yang sudah baca boleh baca lagi kalau sudah semua baca ya. Soalnya Nah, kalau Ustaz nggak baca mau. sekarang nanti mungkin lupa bacanya ya. Silakan Mbak. Tidak ada mau. Satu, krisis global abad ke-21 ditandai oleh B. Krisis energi, iklim, dan spiritualitas. Penjelasannya, 3 krisis besar dunia menurut modul energi, iklim, dan spiritualitas manusia modern. Ya, jadi itulah 3 krisis besar manusia ya hari ini ya. Hari ini kita perang itu gara-gara apa perang? Energi. Lalu di depan mata itu sudah ada yang namanya global warming. Artinya meningkatnya suhu bumi 10 derajat. Bayangkan apa yang terjadi, maka negara-negara yang kecil-kecil dekat laut ya atau daratan-daratan kita itu semuanya nanti akan tenggelam. Maka ini sangat khawatir sekali tuh negara-negara Singapura, Belanda ya terhadap krisis iklim nanti. Terus apa yang selanjutnya krisis global yang melanda kita itu adalah spiritualitas manusia modern. Itu di Jepang tuh mereka pekerja keras itu, ya. Tapi lihat bagaimana pulang kerja mereka apa? Mabuk-mabukan, free sex, bahkan mereka akan eh, alkoholik ya. Saya ada mahasiswa saya di Ciledug, dia apa namanya
pengelola, salah satu pengelola hotel bintang 5 JW Marriott ya. Itu luar biasa itu. Itu hotel satu malam ada yang 10 juta sampai harga 30 juta semalam. Wah itu Masya Allah itu ya. Orang buang-buang orang buang-buang apa namanya uang semalam saja untuk sekedar menginap itu full ya, full fasilitas. Ya alkohol, ya makanan haram, ya termasuk eh, perempuan-perempuan yang sudah disewa tuh. Itu seperti itu hari ini. Nah ini yang namanya krisis spiritualitas manusia. Jadi nggak masalah kita sekarang hari ini Allah kasih kita tinggal barangkali di rumah yang sederhana, kontrakan yang sederhana, sewa yang sederhana. Tapi dengan cara seperti itu Allah jaga kita. Ya itu mereka-mereka yang bayar semalam 30 juta buat hotel saja, itu mereka nggak ada puas-puasnya terus itu. Ya kalau pihak hotel ya mereka cari untung aja ya. Tapi kan artinya mereka krisis kebutuhan. Mereka tidak punya apa namanya batasan akhir di mana sih saya sudah cukup loh. Gitu. Tapi hari ini Allah kasih kita yang namanya kecukupan. Allah cukupkan kita dengan apa yang Allah berikan hari ini berupa kesehatan, ya, anak-anak yang sehat, ya, walaupun apapun pekerjaan kita yang mungkin di mata manusia barangkali tidak begitu wah ya, tapi insya Allah itu disebut-sebut nama kita di langit, ya. Nah, itu. Maka kalau nanti teman-teman melihatnya itu jangan melihat ke atas. Jadi mereka laporan itu mahasiswa-mahasiswa saya itu yang di hotel bintang ini. Mereka nggak ada yang mau malah ke sana tuh. Ya, melihat bagaimana orang-orang kaya ya crazy rich itu nggak ada habis-habisnya mereka mabuk di sana, pesta party di sana itu nggak ada habis-habisnya, nggak ada ujungnya itu. Bahkan banyak yang bunuh diri karena nggak karena mereka sudah merasakan semua apa ya, semua kenikmatan narkoba sudah, perempuan sudah, seks bebas sudah, apa yang belum mereka rasakan? Satu-satunya apa? Kematian. Ada yang bunuh diri loncat, segala macam. Nah, na'udzubillah. Nah, ini adalah krisis global di abad ke-21. Kita nggak merasakan adanya krisis spiritualitas manusia. Karena apa? Karena kita berada, Allah jaga kita pada lingkungan yang tadi. Lingkungan yang Alhamdulillah ini salah satu nikmat Allah itu menjaga kita pada lingkungan sunnah, lingkungan orang-orang yang peduli pada agamanya. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman apa namanya bergaul sedikit saja dengan orang-orang yang seperti itu, kayak saya kan banyak mahasiswa saya yang tersebar ya di umum gitu ya. Banyak yang cerita seperti itu. Malah saya kemarin sempat ngajuin konsep ke JW Marriott. Karena JW Marriott itu ya isinya begitu-gitu. Saya ngajuin anak-anak yatim dan duafa, mereka kita muliakan, kita kasih fasilitas hotel bintang 5 tadi. Mereka kita kasih fasilitas, tapi nggak dikasih alkohol-alkoholnya enggak ya. Dikasih makanan-makanan yang terbaik, hotel yang terbaik, penginapan yang terbaik. Artinya eh, apa namanya pengelola hotel pun harus kita datangi. Dengan adanya datafikasi Quran, kita tidak menutup diri hanya pada masjid, ya. Karena apa? Karena selamanya hotel bintang 5 nggak akan pernah kedatangan tamu seorang duafa ya, yatim seperti itu nggak akan pernah kedatangan kan? Kenapa? Karena nggak mungkin mampu yatim dan duafa buat menginap di hotel yang semalam 30 juta. Kalaupun ada uang segitu nggak bakalan mau dia nginep di hotel begitu kan. Nah, maka kita jembatani ini sesuatu yang tidak mungkin tadi. Nah, sedikit-sedikit ikhwah kita sudah banyak itu yang mengadakan kajian di hotel-hotel berbintang. Kenapa? Untuk mengimbangi tadi. Ya, untuk mengimbangi dan mengetahui bahwa mereka ini krisis apa yang disebut krisis spiritualitas tadi. Adanya kajian. Karena banyak pengelola hotel itu yang kemudian ikut kajian sunnah. Nah, kamu bayangkan coba, misalnya BM, building building manager hotel, ya, hotel-hotel bintang 3 itu luar biasa besar gajinya, sebulan bisa 70 juta itu. Ya, tapi ya begitu setiap hari kena komplainan, banyak yang cerita tuh, misalnya eh, customer hotel bintang itu nggak mau satu lift sama karyawan. Temen apa mahasiswa kami ya pernah satu lift Crazy Rich gitu ya orang customer yang menginap di hotel bintang 5 tadi. Itu satu lift. Itu dilihat tuh itu dari kepala sampai kaki itu dilihat bolak-balik dilihat. Nggak lama dia komplain ke BM.
ya, tidak mau sekedar satu lift sama karyawan. Padahal itu kan karyawan juga manusia kan. Nah, hari ini kita bisa melihat anak-anak kita senyum, anak-anak kita sehat ya, bisa melihat, bisa mampu bersedekah semampu kita setiap subuh. Nah, itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kasih hati kita begitu kotornya ya. Tadi orang kaya raya nggak mau satu nggak mau satu lift bahkan dengan karyawan ya. Tuh. Ini krisis. Oke, nomor 2 silakan yang baca. Boleh, Hana Ustadz? Mangga, mangga. Nomor 2, penyebab utama kerusakan bumi menurut paradigma modern adalah B. Kapitalisme ekstraktif. Penjelasannya, eksploitasi alam tanpa etika menjadikan kapitalisme penyebab fasad atau kerusakan. Nah, itu. Jadi kerusakan bumi ya manusia itu sendiri. Karena tadi sistem ideologi kapitalisme itu mereka itu selalu saja eksploitasi alam. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai kerusakan di muka bumi ya. Oke, nomor 3. Silakan nomor 3. Aufa, ada Aufa? Ya, ada Ustaz. Suhu global naik rata-rata berapa derajat menurut IPCC tahun 2023? Jawaban 1,2 derajat Celcius. Penjelasan, modul mencatat pemanasan global 1,2 derajat Celcius Ya, tanda darurat. ya. Jadi iklim kita meningkat ya. Tadi ini kenapa meningkat? Karena tadi penggundulan hutan. Hutannya dihabiskan, akhirnya suhunya meningkat. Oke, lanjut. Masih ada waktu 4 menit lagi. Aisyah Abdul Mukmin. Nggak ada. Nailah Sofa. Nailah Sofa nggak ada. Ya Ustaz, ada. Ada. Ya Ustaz. Yang nomor 4 Ustaz. Betul, betul. Apa makna Quran Surat Hud ayat 61 dalam konteks datafikasi karbon? Ya. Jawabannya A. Perintah memakmurkan bumi sebagai amanah. Ya, Penjelasannya, barakallah. ayat ini menegaskan tugas manusia sebagai khalifah yang menjaga bumi. Oke, lanjut nomor 5. Cepat ya. Rizky Novrian. Oh, ya, tadi di jalan ya? Naura. Quran Surat Al-A'raf ayat 56 menegaskan larangan B. Merusak bumi setelah diperbaiki. Penjelasan, ini dasar hifz al-bi'ah, menjaga lingkungan dari fasad. Ya, barakallah. Okti Fajar. Nah, Ustaz, hadis, jika kiamat terjadi dan di tanganmu ada benih pohon, tanamlah. Menunjukkan nilai jawaban A, amal jariah ekologis. Penjelasan menanam pohon menjadi bentuk sedekah ekologis. Merupakan konsep karbon barokah. Jadi nanam pohon itu ternyata sedekah ya. Ya, barakallah. Yasmin Purnama. Nah, Ustaz, tujuan utama datafikasi Quran dalam ekonomi hijau adalah B.
menerjemahkan nilai wahyu menjadi indikator data ekologis. Penjelasannya, datafikasi mentransformasi nilai Al-Quran menjadi data nyata. Ya, barakallah. Natasha, 11. موجودة أستاذة عفوا. Istilah hifz al-bi'ah berarti menjaga lingkungan. Penjelasan salah satu maqasid syariah ekologis yang baru dikembangkan. Ya, barakallah. Naila. Silakan. Ahmad. Saya Ada? Ya, silakan. prinsip maqasid zero fasad bermakna B. Fasad berarti B. Tidak ada kerusakan bumi. Penjelasannya fasad berarti kerusakan. Tujuan Islam 0 kerusakan bumi. Oke, jadi maqasid zero fasad ya, ini konsep yang kita ajukan. Oke, terakhir Pak Ismail. Datafikasi Quran dapat mengubah ayat Quran Surat Ar-Rahman ayat 7 menjadi indikator. Jawaban A, penjelasan. Jawaban A, keadilan ekologis. Penjelasan. Ayat tersebut bicara tentang keseimbangan dasar keadilan ekologis. Ayatnya gimana betulnya? Ayatnya yang mana ya? Bentar. Coba dibaca dari satu coba. Ayat ke-7 sama ke-8 aja. Ar-Rahman ya. Terus? Ar-Rahman ayat 7 sampai 8. Ar-Rahman Al-Quran. Ya. Ayat 7, Ustaz. Iya, iya. Ini di soal ada. Was-samaa'a wa rafa'aha wa wada'al mizan. Ya. Terjemahannya, dari langit telah ditinggikannya dan dia diciptakan keseimbangan. Oke, ya ada kalimat keseimbangan di situ ya. Ini jadi indikator untuk apa? Untuk keadilan ekologi. Bahwa kita harus seimbang. Ekologi itu lingkungan. Harus seimbang. Itu kalau kita nggak belajar Al-Quran sedikit pun, kita nggak bakal tahu yang keseimbangan. Budaya-budaya menghargai lingkungan ya. Itu ternyata Quran sangat tinggi sekali menghargai lingkungan atau yang disebut dengan keadilan ekologis. Ya, baik. Terima kasih ya. Nanti saya akan kirimkan sisa soalnya bisa dibaca-baca sendiri. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan? Udah banyak pertanyaan ya. Nanti kalau ada yang bingung boleh langsung japri saja. Baik, cukup ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin yang betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari khilafan saya pribadi dan dari kebodohan saya pribadi. Mohon diberikan hukum maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.